البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Nawaqidul Islam yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang mana sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, pembatal keislaman yang ke-9. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dan membaca pembatal keislaman yang ke-8, yaitu membantu atau menolong orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Baik bantuan tersebut berupa harta, senjata, makanan, minuman, pakaian, intinya semua bantuan yang diperuntukkan untuk orang kufar wal musyrikin dalam rangka untuk menghancurkan atau memerangi kaum muslimin, maka orang tersebut kafir wal'iyadzubillah. Semua hukum-hukum global seperti ini barakallahu fiik dipahami baik-baik. Jangan sampai nanti terkesan ahlu sunnah wal jamaah digelari takfiriyun yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Namun dalam hal ini para ulama telah meletakkan dawabit, ketentuan dan juga mawani', penghalang-penghalang. Selama terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, maka vonis-vonis tadi itu berlaku dan diterapkan secara global. Mafhum? Naam. Oleh karena itu perbuatan yang sudah kita lewati, yaitu menolong orang-orang kufar wal musyrikin, membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, itu adalah perbuatan kekufuran dan pelakunya kafir wal iyad billah. Kita lihat yang ke-9, at-tasi'u. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tasi'u yang ke-9, man i'taqada anna ba'dan nas yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Ini berbahaya sekali ini. Artinya barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia diperbolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana keluarnya Nabi Khadir dari syariatnya Musa alaihissalam. Tentunya kias yang seperti ini kias yang tidak benar ya. Mereka kiaskan seperti kisah Nabi Khadir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Anda bisa baca sendiri dalam surat Al-Kahfi itu, barakallahu fiik. Ternyata Nabi Khadir alaihissalam ketika tidak mentaati apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, karena apa? Nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu kalau diutus itu untuk kaumnya masing-masing. Faham? Adapun yang diutus untuk semua manusia, semua kalangan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'itsu ilan nasi kaffah, dan aku diutus untuk semua manusia. Faham? Sehingga tidak ada kewajiban Nabi Khadir alaihissalam untuk mengikuti syariat Musa alaihissalam. Faham ya? Karena masing-masing membawa kaum.
Itu nanti akan dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya nanti. Yang jelas kita kondisikan dulu, pembatal keislaman yang ke-9 adalah orang yang meyakini bahwasannya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tidak setia dengan Al-Quran, tidak setia dengan Al-Quran was sunnah, keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan dalil Nabi Khadir saja juga keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka keyakinan tersebut keyakinan yang barakallahu fiik menjatuhkan pelakunya dalam kekufuran. Orangnya kafir wal'iyadzubillah. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-Syaikh Shalih Fauzan atsabahullah, at-tasi'u yang ke-9, man ajaza li ahadin an yakhruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang membolehkan seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, itu pembatal keislaman yang ke-9. Jadi kalau ada orang yang ingin keluar dari syariat Nabi Muhammad boleh katanya. Lah kenapa? Nabi Khadir aja keluar dari syariat Nabi Musa katanya. Enggak taat dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu alasan yang tidak benar. Kita lihat, li'anna Allah ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Lihat ini, penting ini. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Termasuk kekhususan yang 5 kekhususan. Di antaranya apa? Wa bu'istu ilan nasi kafah. Dan aku diutus untuk semua manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum-kaum tertentu. Ya kan? Ada kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, ya kan? Nah, kemudian ada kaum Nabi Musa, mafhum? Nah, kita lihat. Wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, dan Allah Ta'ala mewajibkan agar mentaati Nabi Muhammad SAW atas semua yang ada di alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kafatan nasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk semua manusia, untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Yang punya kitab bisa dilihat situ. Katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. Jadi utusan Rasulullah SAW menyeluruh untuk semuanya, bukan untuk kaum tertentu ya. Naam. Kita lihat penjelasannya, faman lam yastajib lirrasul wa yattabi' hadzal rasul fahuwa kafir. Lihat ini. Maka barang siapa yang tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti Rasul ini, yaitu Rasulullah SAW, fahuwa kafir, maka dia kafir. Hadis yang sahih yang sering antum dengar, kata Rasulullah SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, la yahudiyyun wala nasraniyyun, summa yamut wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Artinya apa? Tidaklah seorang pun dari kalangan umatku itu mendengar kenabianku, mendengar syariatku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang telah aku bawa, maka dia termasuk penduduk neraka. Tidak Yahudi, tidak Nasrani. Jadi orang Yahudi, orang Nasara, setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau harus, kalau ingin selamat, tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia katanya penganut setia agama Nabi Musa, enggak terima. Walaupun dia mengatakan kami adalah penganut setia agama Nabi Isa alaihissalam, enggak diterima. Harus beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Harus. Mafhum? Naam. Kalau tidak bagaimana? Kana min ashabin nar. Maka termasuk penduduk neraka. Perhatikan, simak kitabnya. Kita lihat sini. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan, sawa'un akana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan, baik orang tersebut orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Ingat-ingat Majusi sudah kami jelaskan.
Orang-orang Majusi adalah orang-orang yang meyakini di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan adalah an-nur, cahaya katanya. Sedangkan pencipta kejelekan adalah ad-dhulmah, kegelapan. Mafhum? Naam. Kelompok apa yang digelari dengan Majusinya umat ini? Kelompok apa itu? Yahya? Al-Qadariyah. Al-Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu adalah Majusinya umat ini. In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Kalau mereka sakit enggak usah jenguk. Kalau mati enggak usah antar jenazahnya. Mafhum? Syahidnya apa? Al-Qadariyah digelari dengan Majusinya umat ini. Karena Al-Qadariyah meyakini banyaknya pencipta di alam semesta ini. Masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri sehingga pencipta banyak. Faham? Sebagaimana orang Majusi meyakini di alam semesta ini ada pencipta lain selain Allah Ta'ala. Pencipta kebaikan, nur. Pencipta kejelekan, ad-dhulmah, kegelapan. Seperti itu. Allahul musta'an. Itu sekedar faedah untuk mengingat kembali bahwasanya kelompok yang digelari dengan Majus umat ini adalah Al-Qadariyah. Kita lihat au ayyamilatin kan atau agama apapun. Li'annahu bi bi'tsatihi aujaballahu ta'atahu wa tiba'ah. Dikarenakan dengan semata-mata Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala wajibkan untuk mentaatinya dan mengikutinya. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ada orang meyakini boleh kok ngikutin syariat Nabi Isa katanya, boleh ngikutin syariat Nabi Musa katanya, setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keyakinan yang batil, yang berbahaya. Mafhum? Boleh kok kita berontak keluar syariat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Khadir juga tidak mentaati syariat Nabi Musa katanya. Itu adalah pendapat yang keliru. Yang dijelaskan sini adalah apa? Pelakunya kafir wal iyad billah. Kita lihat sini, wa man kana ala dinil yahudiyyah wa nasraniyyah fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Penting ini. Maka barang siapa yang berada di atas agama Yahudi atau di atas agama Nasrani, maka sesungguhnya telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala yasa'u ahadan an yakhruj an ta'atih. Penting ini. Maka enggak diperbolehkan seorang pun untuk keluar dari mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan apa? Orang yang tidak mau mentaati Nabi Muhammad SAW berarti apa? Orangnya enggan masuk surga, ya kan? Datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Dari hadisnya Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Artinya semua umatku itu pada asalnya mereka semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Akhirnya beliau alaihi salatu wassalam ditanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Jadi orang-orang yang enggan itu orang-orang yang apa? Bermaksiat kepada Rasulullah SAW, yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maksudnya siapa? Ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian, ambillah, kerjakanlah semampunya. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Kemudian dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abu Hurairah anhu, apa kata Rasulullah SAW? Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang dari kalian, tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Kita lanjutkan dikit lagi, perhatikan. Amma khurujul Khadir an ta'ati Musa
adapun keluarnya Nabi Khadir, karena nanti masalah Khadir ini nabi atau orang saleh itu ada khilaf nanti. Khadir ini nabi atau orang saleh itu ada khilaf nanti. Yang dikuatkan oleh beliau nanti Syekh Shalih Fauzan, Khadir itu adalah nabi. Paham ya? Khadir itu adalah nabi. Nah, kita lihat di sini dulu. Adapun keluarnya Nabi Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa alaihissalam, fali anna Musa lam yursal ilal Khadir. Penting ini. Karena Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khadir alaihissalam. Li'anna risalat Musa khassatun bi Bani Israil. Inilah bedanya. Karena risalah Nabi Musa alaihissalam itu khusus Bani Israil. Mafhum? Bedanya dengan Nabi kita Muhammad SAW bagaimana? Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, semua kaum. Faham ya? Nah, yang ajamnya, yang Arabnya, semuanya. Faham ya bedanya ya? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israil khusus. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani laqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menggangguku? Sungguh kalian telah tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Farisalatu Musa alaihissalam li Bani Israil. Ini penting membantah mereka ini. Karena mereka-mereka yang bolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW itu berdalilkan dengan ini. Nabi Khadir aja keluar kok dari syariat Nabi Musa. Masa kita nggak boleh katanya. Ternyata bantahannya ini datanya. Nabi Musa itu alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israil gitu loh. Tidak diutus kepada Nabi Khadir. Sehingga tidak ada larangan Nabi Khadir untuk tidak mentaati syariat Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, ya kan? Orang ajamnya, orang Arabnya. Sehingga apa alasan kalian menolak dan tidak mau taat terhadap syariat Rasulullah SAW? Gak punya alasan. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali bantahannya ini ya. Farisalatu Musa alaihissalam di Bani Israil wa ma hiya amatul jami'in nas. Maka risalah Musa alaihissalam itu untuk Bani Israil dan tidak umum untuk semua manusia. Falidzalika al-Khadir kana ala ibadatillah. Oleh karena itu waktu itu Khadir alaihissalam berada di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalafal ulama fil Khadir. Perhatikan ini di garis itu yang punya kitab biar nanti tahu yang sahih yang mana. Para ulama berselisih silang pendapat mengenai Khadir ini. Hal huwa nabiyyun aw rajulun saleh? Apa Khadir itu adalah nabi atau lelaki saleh? Ala qaulain, terbagi menjadi dua pendapat. Al qaul awal pendapat yang kuat, annahu nabiyyun, bahwasanya Khadir alaihissalam adalah nabi. Itu dikondisikan yang punya kitab ya. Pendapat yang pertama adalah nabi. Li'annahu na'am amila asya'a la takunu illa mu'jizat, dikarenakan beliau alaihissalam melakukan beberapa perkara tidak terjadi kecuali itu mukjizat. Kisahnya tuh lihat sendiri dalam surat Al-Kahfi itu. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Naam, kisahnya panjang itu nanti sebutkan ini beberapa poinnya. Jadi kesimpulannya Nabi Khadir alaihissalam melakukan beberapa perkara yang beberapa perkara itu tidak beliau lakukan kecuali apa? Karena apa? Karena syariatnya berbeda gitu loh. Dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mungkin mengira itu negatif. Padahal menurut Nabi Khadir alaihissalam positif. Paham? Kita lihat ini. Misal kharquhu lis-safinah, seperti perbuatan Nabi Khadir melubangi apa? Kapal. Melubangi kapal atau perahu itu. Wa misal zab'uhu lil alwalad, seperti Nabi Khadir alaihissalam menyembelih atau membunuh seorang anak. Itu kan Nabi Musa alaihissalam menilai itu adalah apa? Negatif. Padahal Nabi Khadir alaihissalam tahu di balik itu semuanya. Wa mislul iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqud. Contoh yang lain adalah seperti menegakkan apa? Tembok yang pada awalnya ingin apa? Roboh. Hadhi umur mu'jizat li'annaha mubayyanatun ala asya' mughayyabah. Dikarenakan apa kata beliau? Ini perkara-perkara yang muncul karena mukjizat. Dikarenakan apa? Barakallahu fiik. Dijelaskan atau mubayyinatun, dikarenakan menjelaskan perkara-perkara yang ghaib. Nabi Musa alaihissalam kan enggak tahu. Ya kan? Nah, makanya disebutkan dalam ayat itu kan lam tastati' alaihi sabra. Ya kan? Tidak akan mampu untuk bersabar karena beda pandangan Nabi Musa alaihissalam dengan pandangan Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam bunuh seorang anak.
kemudian melubangi kapal, ya kan? Nah, itu kan menurut Nabi Musa alaihissalam kok bisa? Itu perbuatan yang menurut Nabi Musa alaihissalam itu negatif. Tapi Nabi Khadir alaihissalam karena muncul mukjizat, beliau memandang itu positif. Bisa dipahami? Kita lihat dikit lagi. Nah, barakallahu fiik. Wal mu'jizatu la takunu illa linabiyyin, sedangkan mukjizat itu tidak terjadi kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihissalam. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir, dan asal usulnya kisah Musa bersama Khadir, anna Musa alaihissalatu wassalam khataba fi Bani Israil. Waktu itu Khadir, Nabi Musa alaihissalam khutbah di hadapan Bani Israil. Fasa'aluh, kemudian mereka bertanya kepadanya, hal hunaka alam minhu? Apakah di sana masih ada orang yang lebih tahu daripada Musa alaihissalam? Faqala la, enggak ada. Karena mungkin Nabi Musa alaihissalam tahunya beliau yang jadi nabi, istilahnya yang beliau satu-satunya tuh tahunya ya, yang beliau ketahui. Faqala la fa'auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardi kada wa kada indahu minal ilm ma laysa 'indak. Masyaallah, lihat. Akhirnya Allah telah wahyukan kepada beliau, kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya di sana ada seorang hamba di tanah demikian dan demikian, yang mana orang tersebut memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh kamu, wahai Musa alaihissalam. Mafhum? Jawaban Nabi Musa alaihissalam sebatas pengetahuan beliau. Ketika ditanya oleh orang bahwasanya apakah ada orang yang lebih tahu daripada engkau, kata Nabi Musa alaihissalam enggak ada. Sebatas pengetahuan beliau. Akhirnya Allah telah wahyukan bahwasanya di sana ada seorang hamba yang dia itu memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Yaitu siapa maksudnya? Nabi Khadir alaihissalam. Fadhaba Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi ila hadzal rajul, pergi kepada lelaki tersebut, yatlub dzalikal ilm, meminta ilmu tersebut kepada orang tadi, yaitu Nabi Khadir alaihissalam. Mafhum? Naam. Kisahnya karena panjang, jadi kita tunda aja pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita selesaikan. Nah, barakallahu fiik mengenai kisah tersebut. Karena apa? Karena untuk menjelaskan bahwa Nabi Khadir alaihissalam kenapa tidak setia, tidak mentaati syariat Nabi Musa alaihissalam, karena masing-masing nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya masing-masing, sehingga tidak ada kewajiban Nabi Khadir untuk mentaati Nabi Musa alaihissalam. Enggak ada kewajiban pada Nabi Musa untuk mentaati syariat Nabi Khadir alaihissalam. Mafhum? Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, yang ajamnya, yang Arabnya, iya kan? Semua kalangan. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk orang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, Khadir alaihissalam, berdasarkan perselisihan yang ada di sini, beliau adalah nabi. Nah, di antaranya adalah apa? Nah, beliau mendapatkan mukjizat yang sangat agung yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.